Yang pertama untuk Pak Menteri, saya ingin bertanya mandat undang-undang 6 bulan PP kita Pak Menteri. Kita lewat. Saya tidak ingin bertanya siapa yang salah, tapi di mana letak kesalahan. Karena 6 bulan ini ada kaitan bahwa honorer kita dan seluruh permasalahan selesai di Desember 2024. Saya tadi lihat paparan Pak Aba, Februari 2024 baru turun surat dari Setnek tadi, Pak Pratikno saya lihat tanda tangan. Kebetulan karena Setnek juga mitranya kami di Komisi 2, saya nanti kalau ketemu, nanti kita akan ketemu pekan depan tuh, karena ada pembahasan tentang anggaran. Saya mau tanya dulu, di mana letak kesalahan? Nyun sewu Pak Menteri, apa Pak Menteri yang lambat? Kita Oktober sudah selesai, harapan kami November timnya sudah terbentuk, sehingga bisa bekerja optimal. 22 item memang tidak mudah Pak Menteri, tapi mestinya dengan kolaborasi, sinergi, koordinasi yang baik, kita bisa memenuhi tenggat 6 bulan. Nanti kalau ternyata bukan Pak Menteri, ada di tempat lain, kalau itu mitranya Komisi 2, kami akan kejar Pak Menteri. Karena ini jadi pembelajaran bersama. Tadi Pak Aba bilang biasanya 2 tahun, Pak Ketua. Kita set up 6 bulan. Saya ingat dulu Ketua Umum 3 bulan bahkan. Karena kita pengen Desember itu kado indah dari Komisi 2, seluruh honorer diangkat sesuai dengan kapasitasnya gitu kan, mestinya. Tapi ternyata ini lewat gitu, ini lewat. Itu Pak Menteri, minta jawaban. Kenapa kita lambat? Nah tentu ini ada implikasinya. Saya apresiasi pimpinan dan anggota ketika Pak Menteri berinisiatif mengeluarkan 347, 348, 349 sebagai payung. Biar kita bisa. Pertanyaan lanjutannya Pak Menteri dan teman-teman Pan RB, adakah semangat Undang-Undang ASN terekam dalam Menpan RB 347, 48, 49? Jangan sampai mensana in corpore sano gitu loh. Pak Undang-Undang ASN-nya kemana? Ternyata Kemenpan-nya karena tidak ada PP-nya ke tempat lain. Kami pasti yakin tidak seperti itu, tapi kami ingin penegasan. Dengan penegasan ini nanti kami bisa kejar kalau di bawah ternyata masih ada pola pikir dan pola tindak teman-teman di bawah itu yang menggunakan Undang-Undang ASN yang lama. Itu nomor 1 Pak Menteri. Nomor 2, harapan kami penjelasan Pak Menteri hari ini itu karena nyuwun sewu pimpinan. Kita 30 September habis nih ya, seperti yang tadi Pak Samsur Rizal. Harapan kami hari ini tuh roadmap bahwa urusan honorer Desember 2024 kelar, itu jelas. Saya tadi belum lihat Pak Menteri, ada 2 obstacle-nya. Pertama, rata-rata formasi pimpinan itu tidak akan memenuhi target 1,7 atau kalau tadi Pak Aba bilang 1,2 honorer nih. Rata-rata formasi sangat irit. Kenapa? Karena memang ada hambatan dari teman-teman Pemda khususnya, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30%. Pimpinan dan anggota ini saya yakin bukan cuma tugasnya teman-teman Pan RB. Tapi kita perlu mendudukkan Kementerian Keuangan, mungkin juga Bappenas untuk mengambil political will bersama agar urusan honorer kelar 2024. Karena itu ada di undang-undang. Kalau tidak ada dispensasi atau diskresi diberikan kepada kepala daerah ataupun Pemda, saya khawatir niat baik kita selama kita bahas undang-undang ASN, kolaborasi sinergi Komisi 2 dengan teman-teman pemerintah, wabil khusus Pan RB BKN bagus sekali. Tapi yang tadi, kalau tidak ada diserahkan kepada pemerintahan berikutnya, saya khawatir nanti tidak tuntas. Padahal ini amanah yang susah payah kita selesaikan. Nah karena itu jika diizinkan pimpinan, saya tetap minta penjelasan dari Pak Menteri, roadmap dan timeline biar seluruh ASN honorer
itu 2024 wabil khusus yang tercantum di 1,7 juta data BKN diangkat dan punya NIP, karena itu janji kita kepada semua honorer yang ada. Yang ketiga, pertanyaan tentang audit 1,7 data kita, Pak Menteri dan teman-teman BKN. Karena ketika kita men-set up bahwa seluruh honorer dapat NIP dan diangkat di 2024, yang kita dalam tanda kutip maksud honorer adalah honorer pejuang, bukan honorer siluman. Saya suka katakan guna honorer siluman karena ada banyak kasus honorer-honorer itu memang diangkat karena kepentingan politis, bukan teknokratis. Nah, kita sejauh mana Pak Menteri atau teman-teman BKN, dulu kan kita dapat yang akan melakukan BPKP. Update-nya seperti apa Pak Menteri? Mudah-mudahan sudah bersih, dan kalau sudah bersih maka perjuangan kita memastikan 1,7 juta 2024 Desember itu diangkat menjadi lebih nyaman. Karena itu betul-betul honorer pejuang, tidak ada susupan honorer siluman. Berikutnya, Pak Menteri, bisakah dikasih gambaran tentang nasib KASN? Tadi tidak disinggung karena apalagi di era pilkada sekarang, kemarin kami rapat dengan KPU dan Bawaslu, Kemendagri bahkan yang mengangkat gimana kalau ada ASN yang tidak netral. Sementara di undang-undang ASN kita, status KASN walaupun sebelum ada Perpres tetap berlaku, tetapi tentu legitimasinya amat jauh berkurang. Sangat baik kalau status KASN ini selesai sebelum pilkada, sehingga siapapun pelaksananya dapat punya otoritas penuh untuk menegaskan netralitas, profesionalitas dari ASN di era pilkada yang akan datang. Berikutnya, Pak Menteri, saya lagi berharap, karena salah satu harapan di sini adalah kita jelaskan tentang RPP, seperti apa mekanisme secara resiprokal TNI Polri dengan sipil. Saya agak khawatir, Pak Menteri, yang selama ini ada sangat sedikit teman-teman sipil migrasi ke TNI atau Polri. Tapi hampir seperti banjir bandang dari teman-teman TNI Polri masuk ke jabatan sipil. Saya agak khawatir karena bagaimanapun tidak ada niat diskriminasi, tetapi salah satu semangat dari reformasi adalah dui fungsi ABRI dulu tidak berulang kembali dengan baju yang baru. Waktu ini agak panjang kita. Kalau Pak Menteri bisa jelaskan bab ini, kami sangat nyaman menjelaskan kepada publik. Terakhir, tetap ingin memperjuangkan honorer K2, Pak Menteri. Mereka ini adalah K1 yang tidak beruntung. Harapan kami ada pernyataan tegas dari kita berdua bahwa seluruh honorer K2 diangkat P3K maksimal Desember 2024. Karena dengan demikian hak-hak mereka, tanggung jawab mereka yang membantu negara bisa ditunaikan. Tentu di penjelasan yang tadi saya dapat di teman-teman, yang saya dapat dari teman-teman tentang peraturan PAN-RB, tetap harus ada seleksi, bahkan uji kompetensi. Saya tadi sudah tanya privately dengan Pak Abanan, itu semacam, tapi saya ingin di ruang publik ini Pak Menteri memberi penjelasan tentang bagaimana jaminan agar honorer K2 kita betul-betul diangkat P3K pada Desember 2024. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.